Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu komponen dari sales pipeline quality, yaitu pipeline accuracy. Terutama bagaimana cara memanage pipeline accuracy. Mari kita lihat. Dan sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang sudah kita bahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa Sales Pipeline Quality merupakan bagian dari komponen Sales Pipeline Management di dalam Sales Engine ini. Kita melihat Sales Pipeline yang berkualitas dari kacamata dua variabel, yaitu yang pertama, accuracy. Seberapa akurat pipeline ini? Nah, yang dimaksud akurat adalah informasi mengenai opportunities, mengenai sales opportunities. Maksudnya informasi dan data-data seperti yang sudah masuk ke dalam CRM, yang sudah diinput oleh para sales team ke dalam CRM, itu betul-betul sesuai dan matching dengan fakta di lapangan. Dengan kata lain, yang dimaksud akurat adalah data di lapangan dengan data yang berada di dalam CRM itu betul-betul matching. As simple as that. Itu yang disebut accuracy. Berikutnya, variable health. Pipeline disebut sehat kalau kondisi pipeline atau kita sebut sebagai posture-nya, bentuknya, itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yang kita expect. Nah, dalam hal apa? Ada beberapa. Dalam hal misalkan deal size mix, product mix, sales velocity, closing dates, dan lain-lain. Kita akan khusus membahas pipeline health dalam episode tersendiri di episode selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat lebih lanjut tentang accuracy dari pipeline. Sekarang kita lihat dulu kenapa keakuratan dari suatu sales pipeline itu penting di dalam perusahaan. Nah, kalau Anda lihat, sales pipeline itu dipakai sebagai referensi, sebagai sumber informasi ketika mengenerate sales forecast. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan sales forecast yang akurat, tentu sales pipeline-nya pun harus akurat dulu. Itu suatu relationship yang cukup kuat antara sales pipeline yang akurat dengan sales forecast yang akurat. Selanjutnya, sales forecast ini kan dipakai untuk manajemen, untuk top management, untuk membuat berbagai decision making bagi perusahaan. Nah, sekarang kalau misalkan sales forecast-nya enggak akurat, artinya apa? Berarti decision making-nya pun jadi kurang akurat. Nah, itulah kenapa top management selalu concern dengan keakuratan dari sales forecast. Memang sales forecast accuracy menjadi salah satu concern dari top management. Dan kalau Anda lihat lagi, keakuratan sales forecast tergantung dari keakuratan sales pipeline. Itulah mengapa penting keakuratan dari sales pipeline. Sekarang mari kita lanjut lihat apa problemnya di dalam sales pipeline accuracy. Lalu apa sumber dari ketidakakuratan dari suatu sales pipeline? Kalau dilihat, sebenarnya ujungnya simple. Semua ini mungkin karena tidak menjalankan sales proses dan metodologi secara baik dan benar. Nah, lalu apa yang timbul kalau misalkan tidak menjalankan proses dan metodologi secara benar? Coba kita lihat. Yang pertama, terjadi tidak matching antara probability dengan variable outcomes. Contohnya,
Misalkan ada satu opportunity yang sudah diinput ke dalam CRM mempunyai probability 40%. Berarti opportunity ini berada pada stage di tengah dari suatu sales cycle. Ternyata opportunity ini di lapangan faktanya belum qualified. Nah, kalau belum qualified kan seharusnya berada di mana? Di dalam sales cycle. Berada di awal stage dong. Tapi di dalam CRM ada di tengah sales cycle. Nah, ini contoh di mana data di dalam CRM, maksudnya data yang dimasukkan ke dalam CRM tidak matching dengan kondisi fakta di lapangan. Nah, ini adalah sebenarnya suatu chain of events, chain of reason. Kira-kira kemungkinan gara-gara apa hal itu terjadi? Kemungkinannya adalah verifiable outcome yang lemah. Kenapa saya bilang lemah? Karena kan Anda perlu ingat, di dalam sales process, ketika sales team memasukkan atau mengassign suatu opportunity pada level, pada probability 40%, berarti dia sudah memasukkan verifiable outcomes dari stage-stage sebelumnya. Nah, berarti verifiable outcomes tersebut sebenarnya masih lemah. Dia mungkin main asal ceplokin aja, sehingga opportunity moving up sampai stage 40%. Nah, lalu kenapa verifiable outcome-nya lemah? Kemungkinannya adalah banyak checkpoints yang missing, nggak lengkap. Ya, jadi seharusnya kan verifiable outcome ini misalkan punya 6 checkpoints atau punya 5 checkpoint. Ternyata hanya ada 1 checkpoint yang sudah komplit. Nah, itu contohnya. Hal ini sudah kita bahas secara detail di dalam sales process dan metodologi di episode-episode sebelumnya. Selanjutnya, kenapa checkpoints pada missing? Nah, kalau dilihat gara-garanya adalah key steps yang belum semuanya komplit. Sekali lagi, kalau Anda lihat di dalam sales process dan metodologi, pada setiap stage cukup banyak key steps-nya. Nah, kalau ternyata banyak yang missing, ya end up-nya itu tadi. Checkpoint-nya pun menjadi tidak lengkap. Nah, lalu selanjutnya, ini kan berupa chain of reasons. Kenapa banyak key step yang belum komplit? Nah, coba dilihat lagi daily sales activity plan-nya. Bagaimana? Apakah benar-benar dijalankan? Apakah cukup banyak activities-nya? Atau justru banyak yang meragukan? Maksudnya, isinya cukup banyak di dalam sales activities, tapi kebanyakan isinya meragukan. Ya, kita udah bahas detail mengenai sales activity plan di episode sebelumnya. Kita udah lihat bahwa karena di share account manager ada compelling reason untuk mengisi yang banyak. Nah, kalau kebanyakannya meragukan, impact-nya adalah key steps-nya juga jadi lemah semua. Nah, itu akan terus impact ke atas. Ya, mulai dari activity plan-nya yang meragukan, key step-nya juga meragukan, checkpoint-nya banyak yang missing, verifiable outcomes-nya juga lemah, lalu sehingga penempatan opportunity di dalam sales cycle pun menjadi tidak akurat. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya highlight di sini, dari semua ini penyebab utamanya adalah karena sales process dan metodologi tidak dilaksanakan, tidak dilakukan dengan baik dan benar. Itulah sumber utama dari problem ketidakakuratan dari sales pipeline. Tadi kita sudah melihat apa yang menjadi sumber permasalahan dari ketidakakuratan suatu sales pipeline. Nah, setelah kita melihat hal-hal tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu? Nah, di sini ada beberapa advice yang cukup simpel. Yang pertama, sebelum sales pipeline meeting dengan sales team, sales management melihat dan mereview
semua yang ada di dalam sales methodology, yaitu mulai dari melihat daily sales activities seperti apa, apakah ada yang meragukan, cukup lengkap, cukup komplit, dan sebagainya. Kemudian key steps-nya, dilihat apa semua sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian dilihat checkpoints-nya, apakah sudah lengkap sesuai yang dicantumkan di dalam metodologi. Nah, kemudian dilihat juga verifiable outcomes-nya, apakah cukup strong dan buktinya betul-betul sesuai. Kemudian melihat probability yang di-assign dari opportunity tersebut. Nah, semua ini direview untuk setiap opportunities yang ada di dalam pipeline. Tujuannya untuk melihat apakah ada yang missing atau yang irregular, dalam arti meragukan atau aneh, ya. Jadi itulah tugas sales management sebelum melakukan pipeline meeting dengan sales team. Ada PR yang perlu dilakukan sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya sebelum masuk ke sales meeting udah siap. Jadi sales meeting itu betul-betul efektif dan fokus. Nah, selanjutnya di dalam sales pipeline meeting, karena tadi semuanya sudah dipersiapkan, sudah tahu apa problemnya, apa yang aneh, dan apa yang ingin ditanyakan, begitu masuk ke dalam meeting, langsung fokus directly discuss hal-hal tersebut. Langsung ditanyakan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, what happened, apa, bagaimana, dan sebagainya. Langsung to the point. Karena semuanya kan udah dipersiapkan, tidak perlu ada lagi cari-cari informasi. Semua informasi sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, yang saya ingin highlight di sini adalah dapatkan explanation dari sales team and get the reason, the real reason, bukan excuses. Bedanya antara reason dengan excuse, kalau reason itu sebenarnya adalah alasan yang sebenarnya, sedangkan excuses adalah sekedar alasan yang dicari-cari untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya mungkin sales teamnya nggak tahu what's going on. Kemudian dicari-carilah alasan untuk menjelaskan problem tersebut. Nah, tentu ini nggak ada gunanya kan? Nah, untuk itu sales team harus betul-betul menjaga hal itu. Perhatikan dan cari the real reason, bukan excuses. Nah, kemudian setelah itu, setelah dapat all the reasons, all the explanations, lalu barulah diformulate action plans-nya sebagai remedy. Jadi, gimana nih cara membetulkan problem-problem ini? Nah, dengan kata lain, inilah best practices dalam memanage pipeline accuracy, di mana sales management punya PR, siapin dulu apa yang mau dibahas sebelum meeting, sehingga pada saat meeting langsung to the point, discuss dengan sales team, cari explanation dan real reason, sehingga bisa langsung masuk ke dalam action plans untuk membetulkan masalah ini. Itulah best practice dari pipeline accuracy management. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight sebagai kunci penentu di dalam memanage pipeline accuracy. Pertama, gunakanlah sales process dan metodologi sebagai reference dalam hal ini. Jadi, jangan melenceng. Topik diskusinya jangan keluar dari apa yang sudah digariskan di dalam sales process dan metodologi. Ini akan lebih efektif. Karena clear apa yang dibahas, apa yang mau dicapai. Selanjutnya, yang saya ingin highlight, tadi kita udah lihat bahwa get the explanations, get the reasons, bukan excuses. Jadi kalau mereka kasih excuse, jangan di-accept. Cari, correct real reasonnya. Karena kalau cuma excuse,
akan sulit mendapat action plan yang benar. Karena sekali lagi, excuse adalah hanya alasan yang dicari-cari. Nah, semua ini bisa tercapai kalau ada disiplin, dan disiplin. Jadi, kedisiplinan juga penting dalam hal ini. Sehubungan dengan kondisi the new normal, dalam hal ini tidak ada impact-nya, kurang impact-nya, karena sales pipeline accuracy merupakan bagian dari proses sales pipeline management yang merupakan internal proses di dalam perusahaan. Jadi dalam hal ini tidak terlalu ada impact-nya. Sebagai kesimpulan, ada hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan corporate sales management yang kuat, yang baik dan benar, ternyata sales pipeline yang akurat itu bisa otomatis didapatkan. Dengan kata lain, free of charge. Tidak ada additional cost yang diperlukan. Tidak ada additional effort yang diperlukan. Dan juga tidak ada proses tersendiri yang terpisah untuk mencapai sales pipeline yang akurat. Jadi, dengan kata lain, sales pipeline management yang efektif itu otomatis bagi perusahaan-perusahaan ini, yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan corporate sales management dengan baik dan benar. Di episode berikutnya, kita akan membahas komponen kedua dari sales pipeline quality, yaitu pipeline health. Apa itu pipeline health? See you next time.